Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah. Dan sekarang kita melanjutkan dengan melakukan kajian pada maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam ini Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nashihul Albab. Kita masih membicarakan bab Thulathi maqalah yang ke-14. Sebelum kita kaji, mari kita baca surat Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashihul Albab ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari kajian kita bermanfaat untuk kita semuanya. Ala diniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makalah yang 14 ini dari bab Thulathi seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa di sini diceritakan ada salah seorang pemuda dari Bani Israel yang akan menuntut ilmu, lalu kemudian informasi itu sampai kepada Nabi. Maksudnya Nabi Bani Israel ya di sini. Lalu kemudian Nabi mengutus untuk meminta pemuda tadi menghadap beliau, dan akhirnya pemuda tadi menghadap kepada Nabi Bani Israel. Lalu diberilah mau'izah oleh Nabi Bani Israel itu kepada pemuda tadi itu dengan 3 hal. Nasihatnya adalah khafillah fis sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah takutlah kepada Allah di dalam keadaan sir ketika sendirian maupun dalam keadaan alaniyah, terang-terangan banyak orang. Lalu yang kedua, wa amsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkuruhum illa bi khair. Jagalah lisan saudara dari manusia, jangan engkau menyebut-nyebut manusia itu kecuali dengan yang baik-baik. Nah, lalu yang ketiga,
yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu wanzur khubzakal ladzi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Ini yang kita bahas. Wanzur, dan perhatikan, khubzaka, rotimu. Ini konteksnya orang zaman itu yang dimakan roti. Ya tentu saja ya yang diperhatikan tidak hanya roti, ya semua yang dimakan dan semua yang diminum. Ya, maksudnya itu alladzi ta'kuluhu, yang engkau memakannya. Dan sekali lagi, meskipun di sini digunakan istilah hanya roti, tapi yang dimaksud di sini ya semua yang dimakan dan tentu saja juga yang diminum, ya. Hatta yakuna, sehingga ada roti itu, aidzalikal khubzu, sehingga makanan itu minal halali, dari yang halal. Jadi nasihat Nabi mereka itu kepada pemuda yang mau menuntut ilmu keluar tadi itu, yang ketiga ini adalah untuk memperhatikan makanannya, supaya dipastikan makanannya itu merupakan makanan yang halal. Fahina idin, ini penjelasannya ya. Maka kalau memang makanan itu halal, fahina idin ta'kuluhu, silahkan engkau makan. Tadi kan kalau mau makan perhatikan, makanan itu perhatikan halal dan haram. Kalau memang halal, ta'kuluhu, silahkan dimakan. Wa illa, tapi kalau itu tidak halal, fala ta'kuluhu, maka jangan dimakan. Nah, jadi sekali lagi, ini nasihat yang ketiga terkait dengan persoalan makanan. Ya. Kalau makanan itu halal ya silahkan dimakan, tapi kalau tidak halal jangan dimakan. Nah, famtana'al fata 'anil khuruj. Maka setelah mendengar nasihat dari Nabi Bani Israel yang tiga tadi itu ya. Jadi yang pertama untuk takut kepada Allah fisirri wal alaniyah, lalu kemudian yang kedua diminta untuk menjaga lisannya, boleh menyebut-nyebut orang asal itu yang disebut yang baik-baik. Yang ketiga supaya menjaga makanannya itu ya. Maka kemudian setelah mendengar nasihat yang tiga ini yang oleh Nabi mereka di awal kemarin sudah saya jelaskan, bahwa ini mengandung ilmunya orang yang terdahulu maupun yang terakhir itu, sehingga Imam Nawawi memberi syarah yakfika, ya, itu sudah mencukupi kamu ya. Lalu pemuda ini nggak jadi pergi keluar untuk ilmu, membatalkan. Menurut ilmu al-khuruj, keluar ila baladin akhar li talabil ilmi, ya. Al-khuruj ila baladin akhar talabi, membatalkan keluar ke negara lain ya, untuk menuntut ilmu. Jadi batal, nggak jadi menuntut ilmu. Jadi sudah cukup lah dengan nasihat yang tiga tadi. Nah, sekali lagi yang dua sudah kita bahas, kita fokus pada yang ketiga ini, tentang makanan yang halal. Nah, saya kira
sudah jelaslah bagi kita ya bahwa memang di dalam Islam itu dianjurkan untuk memakan yang halal dan tidak memakan yang haram. Dilarang memakan yang haram, diperintahkan memakan yang halal, dilarang memakan yang haram. Saya kira kita semua sudah tahu. Dalam Al-Quran itu misalnya dengan sangat tegas ya di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 168 ya. Jadi ya masih relatif tengah-tengah ya, Al-Baqarah tengah-tengah ya. Nah itu tengah-tengah agak ke belakang sudah ya. Nah itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu ya, dari semua apa yang ada di dalam bumi ini halalan ya, dengan halal ya, thayyibah dan yang thayyib, yang halal dan yang thayyib. Jadi yang baik-baik. Jadi malah tuntutannya itu tidak hanya halal dan baik. Halal kalau tidak baik ya tidak ya, karena yang tidak baik itu punya efek tidak baik biasanya. Ini ya. Jadi jelas perintahnya tegas. Ya. Nah lalu dilarang itu memakan makanan yang diharamkan Allah itu. Misalnya yang sangat ya memang tidak banyak sih dalam Al-Quran itu yang berbicara mengenai yang haram itu. Yang paling sering dirujuk ya dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akalas sabu'u illa ma dzakaitum ya, illa ma dzakaitum. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan hal-hal yang diharamkan. Apa itu yang diharamkan? Al-maitah ya, jadi bangkai. Jadi hewan yang sudah mati itu tidak boleh dimakan. Kecuali ikan kalau ikan boleh, meskipun binatang itu kalau ikan boleh. Lalu darah itu juga tidak boleh ya. Lalu yang paling terkenal juga lahmul khinzir, daging babi. Lalu kemudian binatang-binatang yang disembelih tidak karena Allah ya. Lalu kemudian binatang yang tercekik. Jadi kalau matinya karena dicekik ya haram juga, meskipun itu binatang yang halal ya. Lalu yang dipukul ya, tidak boleh itu ya. Jadi meskipun binatangnya sebenarnya halal ya, tapi kalau itu matinya karena dipukul ya jadi haram. Lele dipukul dah. Nah, kecuali lele mati aja boleh kok itu. Tapi kadang-kadang oke ya. Jadi lalu binatang yang jatuh ya itu juga tidak boleh ya. Lalu yang ditanduk matinya karena ditanduk oleh binatang yang lain ya. Lalu binatang yang matinya itu karena diterkam binatang yang lain ya. Kecuali kalau yang diterkam itu belum sempat mati lalu kemudian sempat disembelih, nah itu masih boleh. Ya, jadi intinya
sebenarnya tidak banyak itu. Sebenarnya tidak banyak jenis makanan ya, atau binatang yang diharamkan gitu ya. Nah, di samping di dalam Al-Quran memang ya ada beberapa yang diharamkan berdasarkan hadis Nabi. Tapi meskipun juga ada hadis Nabi yang berbicara yang haram, sebenarnya itu tidak banyak. Nah, kalau minuman ya jelas itu ya innamal khamru gitu ya. Wal maisiru wal ansab wal azlamu min amali syaitan itu diharamkannya khamr. Jadi sebenarnya terkait dengan persoalan-persoalan yang diharamkan itu ya, yang harus ditinggalkan itu sedikit. Nah, prinsipnya terkait dengan persoalan makanan ini selama tidak ada dalil yang mengharamkan ya berarti ya boleh. Jadi kan enak tuh, gampang tuh ya. Wong yang diharamkan sudah sedikit, sementara yang tidak diharamkan tuh banyak. Dan yang diharamkan ya boleh saja asal kita mau ya. Makanya kita itu kan makan apa saja ya. Ya karena tidak ada larangan selama kita doyan aja ya. Daun-daunan itu ya asal petik aja makan ya. Ngomong enggak diatur kan ya, itu boleh gitu. Belut karena belut belut boleh. Pokoknya intinya kalau nggak diharamkan boleh ya. Nah itu ya jadi prinsipnya sekali lagi ya dalam makanan ini sebenarnya yang dibolehkan dengan yang dilarang itu yang dilarang itu tidak sebanding dengan yang boleh. Ya. Yang dibolehkan itu banyak sekali, tidak terhitung. Sementara yang diharamkan hanya sedikit, bisa dihitung jari boleh dikatakan. Tapi kok nyatanya ya meskipun dilarang ya manusia itu masih sok memakannya ya. Nah ini. Nah, pokoknya semua yang tidak dilarang boleh. Ya oke. Boleh. Ya jadi, tapi bukan kijang mobil ya. Oke ya, jadi intinya semua yang tidak dilarang boleh. Jadi memang terlalu banyak yang boleh itu, yang tidak boleh itu sedikit sekali sebenarnya. Tapi ya tadi itu ya, kita itu kok kadang-kadang yang boleh aja banyak berlimpah ruah. Ya, kok kita itu masih masih kepingin yang haram gitu ya. Itu memang itulah kita ya manusia itu ya. Nah juga yang perlu kita ketahui, makanan dan minuman yang haram itu memang kalau dari segi zatnya, jadi yang namanya haram itu kan ada dua macam ya. Jadi haram karena zatnya makanan itu sendiri yang haram, sudah dari sejak dulu ya emang haram. Tapi ada haram yang karena sebab-sebab yang lain. Jadi misalnya kambing itu halal, tapi kalau kambingnya dari mencuri, kambingnya halal, tapi cara mendapatkannya tidak halal, ya menjadi tidak halal. Nah ini yang, biasanya kalau untuk menghindari yang haram dari segi substansinya itu mungkin kita masih agak lebih banyak bisanya lah ya, untuk tidak makan babi, untuk tidak makan yang diharapkan itu kemungkinannya masih besar itu ya. Nah lalu kemudian ya yang haram karena sebab yang lain ini yang kadang-kadang kita kurang care ya, sehingga lalu kemudian ya haram juga jadi. Nah, ini yang harus hati-hati, harus hati-hati ya. Jadi kemungkinan untuk makan barang haram itu memang harus hati-hati. Dan sekali lagi ya, dalam makalah yang kita jelaskan sekarang ini
Masya Allah ya. Jadi yang namanya memperhatikan makanan yang haram supaya betul-betul jangan dimakan, lalu makanlah hanya yang halal itu itu menjadi satu dari 3 yang dinasihatkan, yang dipandang cukup, itu berarti sangat penting ya. Jadi sekali lagi ya, cerita ini kan diawali dengan nasihat Nabi ini yang 3 hal itu sampai ditegaskan fiha ilmul awwalin wal akhirin, yang di dalam 3 hal itu sudah mengandung ilmunya orang terdahulu sampai dengan yang terakhir, sehingga Imam Nawawi itu sudah mencukupi ya. Dan akhirnya memang si pemuda ini sampai kemudian nggak jadi pergi menuntut ilmu karena sudah merasa cukup dengan yang 3 itu saja. Ya, tapi tentu saja tidak harus begitu cara memahaminya ya. Jadi bukan berarti kalau kita sudah dapat ilmu mengenai 3 hal ini sudah selesai, enggak ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya 3 hal ini di dalam kehidupan keagamaan seseorang ya. Jadi untuk takut kepada Allah dalam keadaan apapun, untuk mengingat manusia dengan yang baik-baik dan makan yang halal, ini itu hal yang sangat penting dalam kehidupan Tapi tentu saja tidak hanya 3 itu ya mestinya ya. Ilmu itu sangat luas ya, dan pengajaran Islam juga sangat luas ya. Tapi memang seringkali memang ada penekanan seperti itu untuk menunjukkan betapa pentingnya hal yang dibahas. Nah, jadi saya lagi kembali ya kepada persoalan memperhatikan yang dimakan itu, pastikan itu halal ya. Termasuk berarti yang syubhat juga dihindari ya. Kemarin kita baru saja kan membicarakan mengenai bagaimana kita ini juga dituntut tidak hanya meninggalkan yang haram tetapi juga yang syubhat ya. Nah, kalau yang haram itu sudah jelas haramnya ya. Kemarin sudah kita sebutkan kan ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas ya. Tapi di tengah-tengah yang halal dan yang haram itu ada yang asyubuhat ya, hal-hal yang meragukan ya, yang syubhat ya. Nah, yang syubhat itu juga kalau kita ingin menjadi yang warok ya, yang kemarin disebut sebagai seorang yang warok itu ya, itu juga harus ditinggalkan ya, jadi ya lagi-lagi ya, uang yang halal eksplisit aja itu masih banyak ya, sebenarnya ya. Nah, makanya yang haram, yang syubhat itu juga masih bisa sebenarnya, kecuali memang dalam keadaan-keadaan tertentu ya, misalnya di luar negeri yang saya sebutkan tadi itu memang tidak selalu mudah itu untuk memastikan kehalalan sesuatu itu, sehingga lagi-lagi akhirnya ya bagi orang yang sangat berhati-hati ditinggalkan saja daripada bingung mikir ini halal pora syubhat pora ya, terus mangan liyane ya, sing kira-kira jelas pasti haram, pasti halal ya. Kadang-kadang orang memelesetkan yang syubhat itu dengan istilah halal. Jadi bukan haram, bukan halal, tapi halal itu setengah halal setengah halal lah, itu guyon ya. Tapi ada istilah yang bagus syubhat tadi. Syubhat itu ya hal yang meragukan tadi ya. Jadi kalau kita ingin bersifat hati-hati lebih baik, itu yang disebut dengan warok itu. Orang yang warok itu tidak hanya meninggalkan yang halal, tapi yang syubhat pun juga ditinggalkan. Itu lebih aman memang, lebih aman ya, lebih aman. Karena memang Nabi sendiri juga memerintahkan itu untuk meninggalkan yang meragukan itu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribu ya. Jadi tinggalkan yang kamu itu ragu ya, ambillah ya, jadi carilah yang tidak meragukan kamu. Nah, terutama hal yang terkait dengan makan.
Nah, memang ya tidak mudah ya kalau sampai kemudian kita itu lalu bisa betul-betul bersih sama sekali dari katakanlah ya kecipratan yang haram itu ya, kadang-kadang bisa saja terjadi. Nah itulah makanya kemudian seperti zakat sendiri itu, zakat itu di antara fungsinya ya, di samping itu merupakan ibadah yang harus kita lakukan, di antara fungsinya itu ya fungsi membersihkan. Barangkali di antara yang kemudian kita punya ya, rezeki kita itu ada yang ya bahasanya itu ya kecipratan. Kecipratan ini nak sing jadi kecipratan ini ora akeh ya. Kecipratan ini sithik lah itu insyaallah bisa hilang dengan zakat itu. Jadi fungsi zakat itu membersihkan di antara membersihkan noda-noda yang barangkali dalam amalah kita, di dalam kita mencari rezeki itu sok ada yang kecipratan tadi itu. Sekali lagi ya, yang namanya kecipratan itu sedikit ya toh. Kecipratan kok 1 miliar orang, kecipratan itu sendiri. Kecipratan ya sidik lah ya sidik itu. Ya, nah itu. Ya. Makanya saya itu masya Allah ya, saya tuh pernah ya ini lagi-lagi saya mengenang bapak saya itu ya. Ketika dulu saya masih ya belum apa-apa ya, masih pada saat masih mahasiswa apa-apa itulah ya. Itu pernah bapak saya itu suatu ketika ya duduk di kursi begitu menyampaikan begini, aku kena misalnya besok anak-anakku ora dem sukses ora bahagia dunia akhirat, aku kira-kira aku ora salah. Itu bapak saya itu ya. Saya sudah berusaha mendidik, ya, disekolahkan, ya, semampunya, ya saya doakan, ya, termasuk juga dalam hal rezeki, ya, hati-hati, ya, untuk menghindari betul yang haram. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti kok sampai anak-anak itu pada nggak bahagia, nggak sukses dunia akhirat itu kira-kira aku ora dosa aku bertanggung jawab lah dengan Gusti Allah. Ya Allah, saya mendengar itu tuh saya gemeter sekali Pak, betul-betul ya Allah. Itu nanti saya tuh berani tidak mengatakan kayak gitu pada anak saya itu. Lalu saya langsung merefleksikan seperti itu gitu. Ya Allah, itu luar biasa. Saya kenang betul itu ungkapan itu dari bapak saya. Ya memang beliau petani ya, petani itu kan ya, petani itu relatif mudah lah ya menjaga dari yang kecipratan tadi gitu ya. Sementara kemudian saya jadi pegawai negeri ya. Adik-adik saya ya ada satu yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi pegawai swasta, ada yang jadi itu suaminya, tapi itu ya mudah-mudahan masih bisa menjaga itulah ya, mudah-mudahan. Jadi ya, tapi tadi itu kalau misalnya untuk sampai terhindar dari kecipratan itu memang ya rasa-rasanya kok memang ya secara jujur harus diakui tidak mudah itu untuk orang yang bekerja dalam dunia sekarang ini. Itu. Saya kira profesi apapun juga seperti itu, saya kira sekarang ini. Jadi, ya. Tapi sekali lagi kalau kecipratan itu ya tadi itu masih ada kemungkinan tadi itu dengan jalan zakat segala macam itu masih dimungkinkan. Ya. Nah kecipratan itu ibarat begini bapak-bapak ya. Jadi kalau kita itu jalan di tempat yang becek gitu ya itu kan kita harus sadar bahwa itu kita jalan di tempat yang becek. Ya kita tuh ya mau tidak mau ya mestinya kalau kita sadar kan ya harus kalau bisa minggir, kalau misalnya terpaksa bisa minggir ya mesti harus dicincang ya celana kita sampai tinggi supaya tidak
kecipratan ya, begitu kira-kira. Itu analoginya seperti itulah ya. Jangan sampai kemudian jelas lihat jalannya kecipratan malah geluntung-geluntung di jalan yang becek. Itu kan nekat namanya. Itu kira-kira analoginya seperti itulah saya kira ya. Mungkin kita semuanya bisa merasakan lah itu ya, bisa merasakan. Ya. Jadi wis genah nak jelas tempatnya becek kok malah istilahnya keceh ya, cara Jawane keceh ya, betul ya, keceh ya. Apa mana sampai geluntung-geluntung itu ya jangan sampai lah ya. Jadi ya kalau kecipratan itu wajar nyatanya lewat di jalan yang becek tadi. Ya. Kalau kepleset ya. Nah ada kemungkinan juga kepleset lah, ya betul itu ya betul. Sudah hati-hati masih kepleset ya bisa jadi. Nah kalau kepleset berarti ya gupake rada akeh berarti ya, tidak hanya kecipratan itu ya itu ya. Makanya hati-hati. Jadi makanya kita kan diminta untuk hati-hati. Ya, Masya Allah diminta untuk hati-hati. Ya Allah saya kalau ingat apa namanya tadi nasihat bapak saya, bukan nasihat sebenarnya itu cerita itu sebenarnya cerita saja ya. Jadi cerita ya. Jadi tapi itu luar biasa dahsyat itu apa namanya pengaruhnya itu ya. Jadi nah bapak dan ibu memang ya Masya Allah kalau sampai orang kok kemudian lalu makanannya lalu terbiasa dengan makanan yang haram ya. Oh itu memang ya tentu saja punya dampak-dampak negatif ya di dalam kehidupan keberagamaan ya. Dalam kehidupan beragama itu ya. Barangkali kita pernah ya itu mendengar satu hadis Nabi atau baca hadis Nabi yang menceritakan bagaimana ada orang yang dilihat dari pakaiannya sampai lusuh, rambutnya lusuh, kemudian di tengah padang pasir itu berdoa ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian apa kata Nabi? Lalu bagaimana doanya bisa dikabulkan? Pakaiannya haram, makanannya haram. Ini kan luar biasa. Jadi makanan haram itu sampai pada bisa level menjadikan sebab tidak dikabulkannya doa. Jadi makanya Masya Allah kita memang harus hati-hati sedapat mungkin untuk bisa menjaga terkait dengan hal yang haram ini. Saya pun juga ya misalnya dengan anak-anak saya itu ya Allah kalau memberikan nasihat itu ya sampai hati-hati dan serius gitu ya terkait dengan profesi-profesinya itu ya itu satu hal tersendiri yang membuat kita harus sekali lagi hati-hati sekali terkait dengan persoalan yang haram dan sekali lagi ya kalau kita itu bisa menjaga hal yang haram apalagi sampai dengan yang syubhat ya itu kemarin insya Allah itu akan menjadi bekal kita untuk bisa berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam makalah yang kemarin belum lama kita bahas itu kalau orang kok tidak menjaga yang haram, tidak menjaga yang syubhat ya, itu la qurbatalah ya, tidak ada kedekatan dengan Allah, tidak ada derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini masih nyambung dengan topik yang belum lama kita bicarakan kemarin gitu. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah untuk berhati-hati betul terkait dengan persoalan yang haram. Dan sekali lagi kalau haram yang terkait dengan zatnya, insya Allah itu relatif lebih mudah. Ya. Jadi yang tidak mudah itu dalam hal haram yang karena sebab lain itu yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kadang-kadang tidak menyadarinya. Ya. Nah mudah-mudahan kita betul-betul bisa menjaga dari yang haram ini dan kalau seandainya ada mudah-mudahan Allah mengampunkan. Memang tidak ada cara lain kecuali taubat, kecuali mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh ya. Ya amal soleh diantaranya dengan zakat itu. Zakat itu sekali lagi fungsinya sekali lagi untuk bisa membersihkan harta kita, tetapi ya tentu saja harta yang sekedar tadi itu kecipratan ya, jangan kok kemudian
mencuri dizakati itu tidak bisa ya. Niat mencuri dizakati itu ya tidak bisa ya. Jadi kalau kecipratan saja ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan nasihat ini pun juga bisa kita perhatikan dan kita bisa amalkan ya. Jadi sekali lagi ya, kalau kemudian di dalam cerita ini Nabi dari Israel itu menginformasikan 3 hal ini, meliputi ilmu awalin wal akhirin ya, mengandung ilmu orang terdahulu dan yang terakhir ya, sampai Imam Nawawi menyatakan yakfika, cukuplah 3 hal ini untukmu. Yang kemudian dalam kenyataannya diceritakan juga pemuda itu kemudian lalu tidak jadi pergi menuntut ilmu gara-gara sudah mendapatkan wejangan yang berisi 3 hal tadi itu. Bukan berarti lalu kemudian ajaran Islam itu hanya 3 ini saja. Sekali lagi ini hanya untuk menunjukkan pentingnya 3 hal ini dalam kehidupan kita. Seringkali kan memang begitu ya, dalam hidup kita itu kan hanya menyebut keseluruhan itu dengan untuk menggambarkan keseluruhan ya dengan menyebut sebagian gitu ya. Dan misalnya kayak seperti kemarin Maroko mengalahkan Portugal, itu kan ya bukan orang sak Maroko mengalahkan Portugal, tapi ya diwakili hanya 11 orang yang di lapangan itu kira-kira begitulah itu sekali lagi untuk menunjukkan pentingnya saja ya. Baik Bapak dan Ibu-ibu, saya kira sampai di sini ya pembahasan kita tentang makalah yang ke-14 ya, bab thulathi. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan untuk pembahasan makalah-makalah berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan istiqomah bisa ngaji. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.